Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mempercayai setiap kita pada pagi hari ini, setiap pribadi dalam kondisi yang baik. Artinya setiap kita dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun. Kenapa demikian? Kita boleh bersama-sama di tempat ini, bersuka cita, kita bersama-sama boleh memuliakan Tuhan, meninggikan Dia, dan saya mempercayai Dia ada di tengah-tengah kita, bersama dengan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur segala kasih setiamu yang luar biasa untuk kami, karena kami ada sampai detik ini oleh karena Engkau Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Dan saya mempercayai Engkau ada tengah-tengah kami. Engkau bersama kami, mengurapi setiap kami tanpa kecuali. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, urapi firman-Mu dan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap kami tanpa kecuali mendapatkan berkat dari Allah. Dan kami mempercayai firman Allah menguatkan kami, menghibur kami, mengajar kami, dan mendidik kami menjadi orang yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih, saya boleh melihat wajah-wajah yang berseri-seri di tempat ini saat ini. Saya mempercayai ada sukacita besar dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Ada amin, terima kasih. Saya percaya kemurahan Allah disediakan untuk setiap kita di tempat ini tanpa kecuali. Terima kasih. Kita sama-sama hari-hari menikmati pertolongan Allah. Ya, Allah tidak pernah melupakan saudara dan saya. Tuhan menyertai kapanpun. Adakah yang merasa ditinggal oleh Tuhan? Tidak ada. Puji Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Menyertai setiap anaknya. Memberkati kepada setiap kita tanpa kecuali. Dan pagi ini Tuhan menghantar kita untuk datang ke rumah Tuhan, ke gereja ini, untuk bersama-sama memuliakan Allah. Mendengarkan firman. Pengajaran-pengajaran diajarkan di tempat ini. Di mana minggu kemarin kita juga sudah mendengar firman Allah yang disampaikan kepada kita, bahwa kita memiliki satu identitas yang baru yang kita sebut setiap minggu ini. Diingatkan setiap hari buat setiap kita bahwa kita punya identitas yang baru yang Allah berikan kepada setiap kita tanpa kecuali. Orang tua saja memberikan nama identitas kepada kita, itu sudah berpikir mungkin sebulan 2 bulan rundingan dan sebagainya. Yang cocok buat anak kita itu siapa ya? Oh, orang tua berpikir kalau anakku perempuan namanya siapa ya? Oh, namanya Ruth. Oh, Maria dan yang lain. Kalau laki ini, waduh, kalau gede, besar, ganteng, imut-imut, ini Daud, David katanya. Itu menyenangkan hati kita. Lebih-lebih firman Tuhan berkata dalam ayat yang tidak asing bagi saudara dengan saya, yang setiap saat, setiap minggu kita baca dalam kitab Injil Yohanes 1 di dalam 11 dan 12 berkata demikian, saudara yang kasih. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia besar berarti Tuhan. Tuhan datang kepada milik kepunyaannya. Nya besar berarti Tuhan itu sendiri, yaitu miliknya Tuhan. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia, tidak menerimanya, sering kasih. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa, sering kasih. Ya, luar biasa. Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa Dia, yaitu Tuhan itu datang bertemu dengan kita, ya. Karena kita orang pilihannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Saudara dan saya miliknya Tuhan, miliknya Allah, sering kasih. Ya, firman Tuhan tidak pernah bohong, sering kasih. Tapi orang-orang yang atau orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia, tidak menerima Tuhan, tidak menerima Allah, tidak menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Tetapi semua orang yang menerima Dia
diberinya kuasa supaya sampai anak-anaknya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dan saya percaya saudara saya menerima Dia satu-satunya menjadi juru selamat dalam kehidupan setiap kita. Yang berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan Tuhan berkata, kita menjadi anak-anaknya. Saudara kasih, tidak kalah luar biasa, anak-anaknya diberikan kuasa. Anak-anaknya diberikan kuasa buat saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan, saudara kasih, kuasa apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Kuasa untuk mengusir setan, bagus, benar. Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, diberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengusir setan, benar. Tetapi yang utama bukan mengusir setan yang ada di jalanan, sering kasih, tapi mengusir setan yang ada di dalam hidup setiap kita tanpa kecuali. Kadang-kala kita lebih peka mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan, sering kasih. Maka hal inilah yang harus kita doakan dan kita usir. Segala penghalang-penghalang melalui setan yang ada dalam kehidupan setiap kita, kita tengking, kita usir, kita sirnakan dan kita patahkan kuasanya. Biarlah kuasa Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Sering kasih dalam Tuhan. Kadangkala kita mengkambing hitamkan setan, sering kasih. Ya, asal yang negatif itu setan. Setan mana? Setan di ujung sana, di ujung jalan, mungkin yang di pohon itu dan sebagainya. Tapi kadangkala tidak disadari, pikiran kita sudah dikuasai oleh setan itu sendiri. Kadangkala dalam benak pikiran kita hari ini atau detik ini saya ingat Tuhan. Tapi sebentar lagi kita sudah tidak ingat Tuhan. Sehingga ada celah. Dan setan itu masuk dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita usir dari hidup ini. Supaya kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi dikuasai oleh Tuhan. Bukan dikuasai oleh iblis. Ini yang utama dalam kehidupan setiap kita. Dan tentunya yang kedua yaitu berkuasa minta apapun kepada Tuhan. Ya, kita ada kuasa untuk minta kepada Dia, kan Dia ada Bapa kita. Ya, gambarannya begini: kalau saya ketemu dengan seseorang yang tidak saya kenal siapa dia, ya, terus saya minta sesuatu kepada mereka, mereka pasti ngomong, siapa kamu? Sering kasih. Siapa kamu minta ke saya? Minta aja ke bapakmu. Sering kasih. Benar. Tapi puji Tuhan kita punya Bapa, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Bapa kita yang baik. Kita ada kuasa. Bapa, berikanlah ini untuk saya. Berikanlah berkat buat keluarga saya. Berikan kesembuhan buat anak saya. Kita minta kepada Dia. Dan kita ada kuasa untuk meminta kepada Dia. Karena Dia Bapa kita yang setia kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Sering kasih. Kasih Bapa lebih daripada semua. Itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini mari kita sama-sama bergantung hanya kepada Dia. Bukan bergantung kepada akal pikiran kita sendiri sering kasih. Mentang-mentang kita sudah pengalaman, kita bergantung, wah saya kan sudah pengalaman, sudah mengerti, sudah sekian tahun saya berusaha seperti ini, melakukan hal-hal seperti ini. Saya sudah pengalaman deh. Gitu. Percayalah dengan saya. Percayalah dengan saya. Sering kasih. Percayalah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menyediakan berkat karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Luar biasa. Saya bangga menjadi orang percaya dengan Tuhan. Menurut saya Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan saya. Tuhan selalu menolong saya, memperhatikan hidup saya, sering kasih berkat demi berkat diberikannya kepada kami. Sehingga kami sampai detik ini dalam kondisi baik dan sehat. Dan kasih. Termasuk saudara dan saya dalam kondisi baik hari ini, itu karena Dia, karena kasih-Nya yang memberikan kepada saudara. Terima kasih. Dan yang ketiga yaitu berkuasa menjadi pewaris. Minggu kemarin sudah dibagikan oleh Pak Doni. Ya, kita juga ahli waris daripada Tuhan yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Saudara dan saya memiliki bagian di dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Luar biasa. Kasih-Nya tidak terbatas buat saudara dan saya. Dia pun sudah bahkan menyerahkan dirinya untuk harus mati di atas kayu salib.
untuk saudara saya. Dan dia mati ganti kita. Luar biasa. Saudara yang kasih, karena banyak orang yang sangat menanti-nanti tentang warisan, tetapi tidak mau menerima proses yang harus terjadi dalam hidup mereka. Oh, saya harus menerima warisan itu, saya mau, saya bangga mendapatkan warisan, dan dia berharap akan warisan. Tapi proses untuk menerima warisan inilah yang kadangkala tidak kita perjuangkan dalam hidup ini. Padahal menerima warisan harus ada proses yang kita harus lalui. Sebagai anak yang baik, kita ada proses yang harus kita lewati, antara hubungan antara kita dengan orang tua kita, dengan bapak kita, dan sebagainya. Sering kasih. Kalau hubungan kita itu baik dengan orang tua kita, dengan bapak kita yang di surga, maka warisan akan diberikan kepada setiap kita. Sering kasih. Maka proses inilah yang harus kita pegang hari-hari ini. Kalau 3 minggu yang lalu saya boleh membagikan berkat di tempat ini dalam khotbah saya, sering kasih. Mari kita belajar menerimakan proses ini, sering kasih. Karena kebanyakan orang yang percaya dengan Yesus tidak mau menerima proses atau menjalani prosesnya, sering kasih. Yang penting saya diberkati hari ini, Tuhan selamatkan saya, cukup sampai di situ. Pada segala perkara ada proses, Tuhan. Tuhan akan memberkati kita karena Tuhan itu setia buat kita. Tapi kadangkala seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa setiap kita. Karena kita sering marah dengan Tuhan. Mana Tuhan mengasihi saya? Buktinya saya udah berdoa, berkatnya nggak turun-turun, nggak datang-datang, sehingga kehidupan saya berkekurangan. Kita menyalahkan Tuhan. Itu adalah proses yang harus kita lewati. Apapun yang terjadi, kita mengucap syukur dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saya hari ini, saya percaya itu adalah kemurahan Allah. Karena Tuhan mengajar kepada saya, karena Tuhan mendidik kepada saya menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, serta dengar-dengaran akan suara-Mu, Tuhan. Ada proses, Tuhan kasih. Dan saat yang tepat, Tuhan memberikan berkat. Apa yang tidak saudara pikirkan dan tidak pernah saudara bayangkan, itu sudah disediakan oleh Allah buat saudara dan saya, Tuhan kasih. Luar biasa. Allah kita, Allah yang besar, Tuhan kasih. Allah kita Allah yang besar, yang sanggup melakukan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan di benak kita pun sudah disediakan. Luar biasa. Tuhan kita maha tahu. Kasihnya di luar batas pola pikir kita, sering kasih. Itulah dia, Allah yang luar biasa ini. Kalau minggu kemarin, 3 minggu yang kemarin saya boleh bercerita tentang proses, sering kasih. Proses ini rasanya berat dalam hidup ini. Banyak hal yang kita katakan, Tuhan tidak memberkati dia kah? Ataukah Tuhan membiarkan dia? Biarlah Tuhan, mungkin kita katakan penyakit-penyakit selalu ada mengikat saya. Tuhan tidak memulihkan, tidak menyembuhkan, dan sebagainya. Dan memang itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi yang menjadi persoalan, mari kita sama-sama melihat diri kita. Karena itu proses yang terjadi. Nanti ada saatnya, pada saat tertentu kita boleh merasakan nikmatnya berkat dari Allah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tuhan kasih damai sejahtera yang tidak terbatas buat saudara dan saya. Tuhan kasih akhir daripada proses ini, hidup kita berkemenangan. Menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kasih. Dan inilah proses yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya, ada sukacita yang tidak terhingga, ada damai sejahtera daripada Allah juga, perlindungan dan berkat Tuhan sediakan buat saudara apabila kita taat menghadapi proses yang terjadi. Ada kuasa dalam hidup kita untuk mengusir ego yang menguasai hidup kita. Sering kasih. Bukankah kehidupan kita sehari-hari dikuasai oleh ego kita, kesombongan kita? Kita merasa pintar, kita merasa pandai, kita merasa cerdas. Kita setiap hari membaca firman Tuhan, pagi berdoa, merenungkan firman Tuhan katanya. Membaca firman Tuhan 3 pasal katanya. Kan yang tahu hanya kita dengan Tuhan, sering kasih. Tapi kadangkala kita sebagai orang percaya penuh dengan kesombongan yang terjadi. Biar sombong jasmani, biar sombong rohani, sering kasih. Ya. Ini ada kuasa yang Tuhan berikan buat saudara kita. Ego kita
kita patahkan, kita hancurkan, karena itu menguasai kehidupan setiap kita. Mari saudara yang kasih, hari-hari ini kita menghadirkan kuasa Allah itu dalam hidup ini. Bila hidup setiap kita dikuasai oleh Allah, kesombongan, keangkuhan hidup yang menguasai kehidupan setiap kita tanpa kecuali dihancurkan oleh Allah itu sendiri. Dipatahkan semuanya itu, supaya kita boleh belajar untuk merendahkan hati kita. Merendahkan hati, bicara kita menjadi baik, mendinginkan orang lain. Kita tidak dikuasai oleh emosi menguasai hidup kita, tetapi kerendahan hati menguasai kehidupan setiap kita. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita adem rasanya. Kalau yang keluar dari mulut kita tidak adem, kasih orang kiri kanan kita akan berkata, "Ye, orang Karesten ngomongnya begitu panas, menyakitkan. Sakitnya itu di sini," sering kasih. Tidak menjadi berkat. Dan tentunya harapan kami tanpa kecuali, setiap kita tanpa kecuali menjadi berkat dimanapun kita ada, sering kasih, di pekerjaan kita, dalam usaha kita, dimanapun kita ada, kita menjadi berkat, menjadi pendingin suasana dimanapun kita ada. Sering kasih, itulah kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, dan selain daripada itu, sering kasih, berkuasa menahan diri. Sering kasih, iya yang paling berat dalam kehidupan umat manusia, sering kasih. Kuasa Allah itu untuk mengajar kita untuk menahan diri, menahan emosi kita, ego kita, kesombongan kita. Kita merasa paling pintar, ya kan? Paling dan paling menguasai kehidupan umat manusia, sehingga tidak ada kerendahan hati. Ada ayat di Amsal mengatakan, lebih baik kita berdiam diri daripada kita terlalu banyak bicara. Kalau orang terlalu banyak bicara, dia akan kepleset dengan bicaranya sendiri. Orang yang bisa menahan dirinya adalah orang yang bijaksana. Saudara kasih. Dan itu tentunya kuasa yang ada dalam kehidupan kita, ya, supaya kita tidak berbuat dosa. Menahan diri, menahan emosi untuk tidak berbuat dosa. Karena dosa adalah kebencian daripada Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kita. Dan berkuasa untuk menaklukkan diri kita, dalam arti, ya, mungkin kadang-kala secara hati kita yang paling dalam ada pemikiran, yuk kita berpuasa yuk. Baru ide muncul, yuk puasa yuk, udah muncul di benak pikiran, ngapain puasa-puasa segala? Kok menyiksa diri macam-macam bla 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 bla. Saudara kasih. Mari kita sama-sama menaklukkan apa yang tidak baik yang ada dalam kehidupan setiap kita. Menahan diri untuk berbuat dosa, menahan diri untuk melakukan hal yang tidak baik, menahan emosi kita, menahan pikiran kita. Jangan sampai permasalahan yang tidak baik ini ada dalam kehidupan kita. Tapi biarlah yang ada dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya dengan Tuhan, adalah iman kita terus bertumbuh dalam hidup ini. Saudara yang kasih, saya mempercayai Tuhan mengasihi setiap kita tanpa kecuali. Tentunya kalau kuasa-kuasa ini sudah ada dalam kehidupan kita dan mengajar setiap kita, tentunya ada tujuannya, saudara yang kasih. Tujuan kuasa itu diberikan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, itu ada tujuan daripada Tuhan itu sendiri. Apa tujuannya? Saudara yang kasih, supaya kehidupan kita menjadi berkat kepada orang lain, untuk menjadikan pemberita-pemberita kebenaran kepada orang lain, ya, menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang terdekat dari kita? Saudara yang kasih, orang yang belum mengenal akan Tuhan, kita boleh bercerita dengan dia tentang kebaikan Tuhan, tentang jalan keselamatan kita ceritakan kepada mereka. Bapak Ibu kalau belum mempunyai keselamatan, mari saya perkenalkan, ada juru selamat yang namanya Yesus Kristus, pengampun dosa dan ingin menyelamatkan kepada setiap kita tanpa kecuali. Saudara kasih, inilah tujuan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kita menjadi saksi Kristus. Artinya menyaksikan bahwa Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai pencipta langit, bumi dan isinya. Apabila kita mendatangkan Kristus atau Yesus itu dalam hidup setiap kita, maka keselamatan itu menjadi milik kita, saudara yang kasih.
Karena siapapun yang menerima dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan berkata diberinya satu kuasa dalam hidup mereka dan menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang ada waktu tertentu dalam kehidupan kita, dalam keluarga, rumah tangga kita. Mari yuk sama-sama kita sisihkan waktu. Mulai berpikir, melakukan untuk orang lain. Supaya orang lain juga diselamatkan. Kalau kita hanya berpikir saja di tempat di mana kita tinggal, hanya berpikir tanpa tindakan, itu hanya namanya omong kosong, sering kasih. Kita dibutuhkan tindakan-tindakan menjadi pelaku-pelaku firman. Berjalan menyampaikan kabar baik kepada orang lain yang belum mengenalnya, sering kasih. Dalam bahasa-bahasa yang lebih keren, amanat agung menjadi tujuan utama dalam hidup ini. Tuhan mengangkat saudara dan saya menjadi anak-anaknya untuk menyampaikan amanat agung kepada orang lain. Menyampaikan adalah hal yang baik, yang benar kepada mereka, supaya mereka menjadi orang percaya kepada Tuhan. Sering kasih menjadi saksi Kristus, sering kasih menjadi saksi Tuhan. Ya, karena kita anak-anaknya Kristus, anaknya Tuhan, maka langkah hidup kita menjadi saksi. Dalam arti, oh, Pak David luar biasa ya. Dari senyumnya, ya, dia senyum itu manis, enak, berwibawa, anggun. Kalau lihat wajahnya itu rasa dingin, dia jarang ngomong, tapi begitu ngomong rasanya enak sekali di hati. Omongnya menjadi berkat. Ya. Saudara yang kasih, mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan dan menjadi saksi Kristus dalam hidup ini. Kalau itu kita lakukan, saudara yang kasih, Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa dalam hidup saudara. Ya. Minta kepada Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa sehingga kami boleh berbicara kepada mereka dan menyampaikan, saudara yang kasih. Kalau saudara tidak berjalan, Tuhan akan mengutus orang-orang datang ke hadapan saudara atau ke rumah saudara dan dia ingin menerima doa dari saudara. Saudara yang kasih, Allah kita yang luar biasa, Allah kita Allah yang jempolan, saudara yang kasih. Dia jempolan buat saudara dan saya, karena dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara yang kasih, mari kita menjadi orang percaya, memiliki motivasi yang benar, saudara yang kasih ya. Motivasi yang benar dalam kehidupan setiap kita. Dan menjalani jalan hidup yang benar juga tentunya, sering kasih, yaitu jalan Tuhan. Ajarkan itu kepada orang lain yang akhirnya membawa kita kepada kehidupan yang serupa dengan Kristus, sering kasih. Kita tidak bisa berteriak-teriak terus dari rumah, sering kasih. Kita harus melangkah. Kita tinggalkan zona nyaman kita, ya. Pergi dari haus dan lapar, kita sampaikan itu. Saya percaya Tuhan akan mendampingi saudara. Pasti Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memakai hidup saudara. Tapi kadang-kala kita sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan pakailah hidup saya. Tapi daging kita ngomong, ogalah, capek, panas dan sebagainya. Kuasa inilah yang dari Tuhan untuk menghancurkan ego kita masing-masing. Supaya kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Boleh bersama-sama dengan Dia menyampaikan kabar baik. Sehingga kita pada akhirnya bersama-sama dengan mereka, kita boleh memuji, memuliakan akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, Tuhan memberkati buat saudara dan saya, dan Tuhan rindu saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati.